Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Zahra dengan NIM 2386206020, kelas 6A, mata kuliah Metodologi Penelitian dan dosen pengampu yaitu Ibu Zulfa MPD. Baiklah, di sini saya akan memenuhi salah satu tugas dari Ibu dosen Ibu Zulfa MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan perbedaan 3 jenis penelitian, yaitu penelitian kuantitatif eksperimen, penelitian tindakan kelas atau PTK, dan penelitian pengembangan atau R&D. Ketiga penelitian ini sering digunakan dalam bidang pendidikan, khususnya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Meskipun sama-sama bertujuan memberikan solusi terhadap masalah pendidikan, ketiga memiliki tujuan, metode, prosedur, dan hasil yang berbeda. Agar lebih mudah dipahami, saya akan membandingkan ketiga jenis penelitian tersebut berdasarkan 3 jurnal yang telah dipilih. Dengan demikian, penjelasan yang saya sampaikan tidak hanya berdasarkan teori, tetapi juga berdasarkan penelitian yang benar-benar telah dilakukan oleh para peneliti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penelitian kuantitatif eksperimen. Judul pertama menggunakan metode penelitian kuantitatif eksperimen. Judul penelitian ini adalah pengaruh model role playing terhadap keterampilan membaca bahasa Indonesia siswa kelas 3 sekolah dasar. Latar belakang penelitian ini adalah masih rendahnya keterampilan membaca siswa. Beberapa siswa belum lancar membaca, kurang percaya diri ketika membaca di depan kelas, dan masih kesulitan memahami isi bacaan. Oleh karena itu, penelitian mencoba menerapkan metode pembelajaran role playing atau bermain peran. Model ini dipilih karena dapat membuat siswa lebih aktif, percaya diri, dan terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah model role playing benar-benar memberikan pengaruh terhadap keterampilan membaca siswa. Metode yang digunakan adalah kuis eksperimen atau eksperimen semu. Dalam metode ini terdapat 2 kelompok, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen mendapatkan pembelajaran menggunakan model role playing, sedangkan kelas kontrol menggunakan pembelajaran biasa. Sebelum pembelajaran dimulai, kedua kelas diberikan pre-test atau tes awal untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Setelah pembelajaran selesai di kelas, sebelum pembelajaran dimulai, kedua kelas diberikan pre-test atau tes awal untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Setelah pembelajaran selesai, kedua kelas diberikan pre-test atau tes akhir untuk melihat perubahan hasil belajar. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan uji statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata siswa pada kelas eksperimen meningkat dari 57,08 menjadi 83,33. Selain itu, nilai signifikasi yang diperoleh adalah 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Dalam penelitian kuantitatif, hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dalam menggunakan model role playing terhadap keterampilan membaca siswa.
Jadi, ciri utama penelitian eksperimen adalah adanya perlakuan, adanya kelompok, pembandingan, penggunaan data angka, serta analisis statistik untuk mengetahui pengaruh suatu model atau model pembelajaran. Nah, metode penelitian kedua yaitu tindakan kelas atau PTK. Jurnal kedua merupakan penelitian tindakan kelas atau PTK dengan judul penelitian ini adalah peningkatan hasil belajar melalui model pembelajaran kooperatif pada siswa kelas 2B sekolah dasar. Penelitian ini berawal dari adanya masalah di kelas, yaitu masih ada siswa yang belum mencapai target hasil belajar yang diharapkan. Untuk mengatasi masalah tersebut, guru menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Mix-a-Match. Model Mix-a-Match merupakan model pembelajaran yang menggunakan kartu soal dan kartu jawaban yang harus dipasangkan oleh siswa. Dengan cara ini, siswa menjadi lebih aktif, bekerja sama, dan bekerja lebih bermain. Tujuan penelitian ini bukan untuk menguji pengaruh seperti penelitian eksperimen, tetapi untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil belajar siswa di kelas. Metode yang digunakan adalah PTK yang dilaksanakan dalam 3 siklus. Setiap siklus terdiri dari 4, yaitu yang pertama perencanaan. Pada tahap perencanaan, guru menyiapkan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan tindakan. Pada tahap tindakan, guru pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode Mix-a-Match. Yang ketiga yaitu observasi. Pada tahap observasi ini guru mengamati aktivitas dan hasil belajar siswa. Yang keempat yaitu refleksi. Kemudian pada tahap refleksi ini guru mengevaluasi kekurangan yang masih ada untuk diperbaiki pada siklus berikutnya. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa. Pada siklus pertama, ketuntasan belajar mencapai 82,76%. Pada siklus kedua meningkat menjadi 89,66%. Kemudian pada siklus ketiga meningkatkan lagi menjadi 96,55%. Data tersebut menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan berhasil meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi, ciri khas PTK ini adalah adanya siklus yang berulang, adanya proses refleksi, dan tujuan utamanya adalah memperbaiki proses pembelajaran di kelas tertentu. Yang ketiga yaitu penelitian pengembangan atau R&D. Judul ketiga menggunakan metode penelitian pengembangan atau R&D. Judul penelitian ini adalah pengembangan media pembelajaran Sinau Aksau untuk pembelajaran bahasa Jawa sekolah dasar. Latar belakang penelitian ini adalah kebutuhan akan media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa dalam mempelajari bahasa Jawa. Penelitian ini melihat bahwa siswa membutuhkan media yang dapat membantu mereka memahami materi dengan lebih mudah dan menyenangkan. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan media pembelajaran yang bernama Sinau Aksau serta menguji kelayakan media tersebut. Metode yang digunakan adalah model ADDIE. ADDIE terdiri dari 5 tahap yaitu analisis, 2 desain atau perancangan, 3
development atau pengembangan, 4 implementation atau implementasi, 5 yaitu evaluation atau evaluasi. Pada tahap analisis, penelitian mengidentifikasi kebutuhan siswa dan guru. Pada tahap desain, penelitian merancang bentuk media yang akan dibuat. Pada tahap pengembangan, media mulai dibuat sesuai desain yang telah direncanakan. Pada tahap implementasi, itu media digunakan dalam pembelajaran. Kemudian pada tahap evaluasi, yaitu media dinilai dan diperbaiki berdasarkan masukan yang diperoleh. Berdasarkan dengan eksperimen dan PTK, hasil utama penelitian ini bukan berupa peningkatan nilai atau pengaruh suatu metode, melainkan berupa produk pembelajaran yang layak digunakan. Metode yang telah dibuat kemudian divalidasi oleh ahli media, ahli materi, guru, dan penggunaan sehingga dapat diketahui tingkat kelayakannya. Jadi, ciri utama penelitian R&D ini adalah menghasilkan produk pendidikan dan menguji kelayakan produk tersebut sebelum digunakan secara langsung. Nah, perbandingan ketiga penelitian ini adalah jika dibandingkan ketiga jenis penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat jelas. Perbedaan pertama yaitu terletak pada tujuan penelitian. Yang penelitian eksperimen bertujuan menguji pengaruh suatu perlakuan. PTK bertujuan memperbaiki proses pembelajaran atau hasil belajar di kelas tertentu. Sedangkan R&D bertujuan menghasilkan produk pembelajaran yang layak digunakan. Perbedaan kedua terletak pada proses penelitian. Penelitian eksperimen menggunakan langkah pretest, perlakuan, protes, dan uji statistik. PTK menggunakan siklus yang terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Sedangkan R&D menggunakan tahap pengembangan seperti analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Perbedaan ketiga terletak pada data yang digunakan. Eksperimen lebih banyak menggunakan data angka dan analisis statistik. PTK menggunakan data hasil observasi, hasil belajar, dan hasil observasi selama setiap siklus. Dan R&D menggunakan data validasi ahli, penilaian kelayakan, dan respon pengguna terhadap produk yang dilaksanakan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa eksperimen berfokus pada pengaruh, PTK berfokus pada perbaikan pembelajaran, sedangkan R&D berfokus pada pengembangan produk. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa ketiga jenis penelitian memiliki karakteristik yang berbeda. Penelitian kuantitatif eksperimen digunakan ketika penelitian ingin mengetahui pengaruh suatu metode atau perlakuan. Penelitian tindakan kelas digunakan ketika guru ingin memperbaiki proses pembelajaran yang di kelas sendirinya. Sedangkan penelitian pengembangan atau R&D digunakan ketika peneliti ingin menghasilkan media, bahan ajar, atau produk pendidikan yang baru dan layak digunakan. Dengan memahami perbedaan ketiga jenis penelitian tersebut, kita dapat memilih metode penelitian yang paling sesuai dengan tujuan dan masalah yang ingin diteliti. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.